Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alam Hadi Pranata. Saya dari Prodi Keperawatan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya di sini hendak menyampaikan beberapa materi tentang kebahasa Indonesiaan dalam rangka menyelesaikan ulangan tengah semester Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja masuk ke dalam materinya agar video ini tidak terlalu lama. Masuk materi yang pertama, bahasa Indonesia baku. Jadi, bahasa Indonesia yang baku adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di negara Indonesia ini. Seperti yang kita tahu, ada KBBI dan EYD. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana mencakup berbagai kosakata yang baku pada bahasa Indonesia. Seperti contoh dari kosakata yang tidak baku adalah kata sistem, yang seharusnya atau yang baku adalah sistem. Nah, kosakata seperti itu bisa diketahui mana yang baku, mana yang tidak baku di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada EYD, ejaan yang dibenarkan. Nah, di buku EYD tersebut dijelaskan banyak sekali ejaan-ejaan yang benar. Seperti contoh penggunaan ejaan awalan di. Nah, contohnya adalah kata di mana. Nah, kata di mana ini awalan di itu terpisah dengan mana. Jadi di spasi mana itu. Bukan digabung di mana, tapi di mana dengan ada spasi. Nah, itu contohnya ejaan yang dibenarkan. Dan masih banyak lagi. Saya hanya memaparkan beberapa contoh secara spontan seperti ini. Nah, itu dia bahasa Indonesia baku. Oke. Baik. Sekarang masuk ke materi yang kedua, yakni fungsi bahasa. Bahasa itu sendiri dapat dikatakan sebagai alat komunikasi. Jadi, pada dasarnya bahasa adalah alat komunikasi, alat untuk saling berbicara atau mengungkapkan sesuatu. Nah, pada umumnya bahasa itu diungkapkan melalui lisan. Namun ada juga bahasa tubuh, yakni bahasa yang diungkapkan melalui gerakan tubuh, bukan lisan. Namun secara bahasa adalah alat komunikasi. Ya, jadi bahasa dapat diartikan sebagai alat komunikasi, alat untuk berkomunikasi dengan sekitar. Oke. Jadi dari pengertian itu, fungsi umum bahasa adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Nah, kemudian ada juga fungsi khusus dari bahasa. Di antaranya ada fungsi emotif, fungsi referensial, fungsi poetik, fungsi patik, kemudian fungsi metalingual, dan fungsi kognitif. Nah, secara singkat saya akan gambarkan satu persatu. Yang pertama, fungsi khusus bahasa, fungsi emotif. Nah, dari fungsi emotif ini, bahasa difungsikan sebagai alat untuk mengungkapkan emosi, rasa bahagia atau rasa kesal, rasa sedih, dan rasa lainnya yang berkaitan dengan emosi manusia. Itu fungsi emotif. Kemudian yang kedua, ada fungsi referensial.
Jadi bahasa difungsikan untuk berdiskusi atau membicarakan suatu permasalahan atau membicarakan topik tertentu seperti ngobrol biasa atau berdiskusi. Nah, itu adalah fungsi bahasa sebagai referensial. Kemudian yang ketiga ada fungsi puitik. Jadi bahasa difungsikan sebagai alat untuk memberikan amanat atau pesan. Jadi jika ada orang yang memberikan amanat atau pesan, nah itu dia sedang menggunakan fungsi bahasa puitik. Nah, kemudian yang keempat ada fungsi patik. Ya, fungsi patik ini bahasa digunakan sebagai alat untuk sekedar mengadakan kontak. Seperti contoh silahkan atau hai, halo dan sebagainya, yang sekedar menyampaikan kontak, mengadakan kontak dengan orang lain. Nah, itu udah fungsi bahasa dari fungsi patik dari bahasa. Kemudian yang kelima adalah fungsi metalingual, yakni bahasa difungsikan sebagai alat untuk membahas masalah bahasa. Jadi bahasa digunakan untuk membicarakan masalah bahasa lain atau bahasa itu sendiri. Itulah fungsi metalingual, fungsi untuk membicarakan masalah bahasa dengan bahasa. Ya tentu harus dengan bahasa. Kemudian yang keenam ada fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif ini fungsi bahasa digunakan untuk menggunakan bahasa, menata bahasa supaya orang lain tidak tersinggung. Nah, ini adalah salah satu fungsi bahasa yang jarang sekali kita gunakan. Jadi fungsi kognitif dari bahasa ini adalah bahasa digunakan untuk sarana menyampaikan, untuk berkomunikasi tanpa memberikan rasa tersinggung kepada orang lain. Nah, itulah keenam fungsi khusus dari bahasa. Jadi saya ulangi lagi, fungsi umum bahasa itu sebagai alat komunikasi, dan fungsi khusus bahasa itu ada 6. Yang pertama fungsi emotif, yang kedua fungsi referensial, yang ketiga fungsi puitik, yang keempat fungsi patik, yang kelima fungsi metalingual, dan yang keenam fungsi kognitif. Nah, sekian materi fungsi bahasa. Baik, sekarang kita masuk materi yang keempat, yakni kalimat dalam bahasa Indonesia. Baik, kalimat ini sendiri memiliki dua pengertian. Yang pertama pengertian primer atau lisan, dan yang dua pengertian sekunder atau tulis. Nah, pengertian primernya, kalimat adalah satuan gramatikal yang mengungkapkan pikiran dengan utuh. Itu pengertian kalimat secara lisan atau primer. Kemudian yang kedua, pengertian kalimat secara tulis atau pengertian sekundernya, yakni kalimat adalah satuan gramatikal yang ditulis yang diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda titik atau koma atau tanda seru. Nah, itu kalimat secara tulis atau pengertian sekundernya. Kemudian bentuk kalimat. Nah, bentuk kalimat ini pengertiannya apa? Jadi secara bentuknya, kalimat ini adalah kumpulan dari lebih dua kata
Ya, jadi kalimat ini adalah satuan konstruksi yang tersusun dari lebih dua kata. Ya, kalimat ini secara bentuk adalah satuan konstruksi yang tersusun lebih dari dua kata. Nah, dua kata ini apa saja kemudian yang menjadi bisa disebut kalimat. Jadi bentuk kalimat ini sendiri pun tidak sembarangan hanya dua kalimat, tapi harus tersusun dari subjek dan predikat. Nah, setidaknya paling minimalnya bisa disebut kalimat adalah tersusun dari subjek dan predikat. Nah, selain kalimat ini ada juga, selain kalimat dan kata ya, ada frasa dan klausa. Nah, untuk klausa ini hampir sama dengan kalimat, tersusun dari subjek dan predikat, namun pada frasa ini tidak ada tanda akhir seperti titik misalkan. Itu kalau misalkan seperti contohnya, ibu pergi ke pasar. Nah, ini sudah termasuk kalimat karena ada ibu sebagai subjek dan predikatnya adalah ke, kemudian pasar jadi objek. Nah, ini sudah kalimat. Ini juga bisa jadi klausa jikalau ini hanya tidak ada tanda titik, misalkan seperti contohnya juga, atau frasa bisa diartikan ya, Pak Guru lebih tahu. Kemudian ada juga klausa. Klausa sama, lebih dari dua kata namun tidak ada predikat dalam frasa ini. Ya, misalkan ada lebih dari dua kata tapi tidak ada predikatnya, itu frasa. Oke, jadi ada kalimat, ada kata, ada frasa, ada klausa. Nah, kemudian subjek, predikat, objek itu unsur yang wajib dalam sebuah kalimat. Ada juga unsur tak wajib, seperti pada kalimat ini. Barangkali mereka menghadiri pertemuan itu kemarin sore. Nah, yang menjadi unsur wajibnya adalah mereka menghadiri pertemuan itu. Mereka menjadi subjek, mereka sebagai subjek, menghadiri sebagai predikat, dan pertemuan itu sebagai objek. Nah, untuk barangkali dan kemarin sore itu unsur tak wajib. Nah, adapun juga kemarin sore bisa jadi keterangan. Nah, itu unsur tak wajib. Oke. Untuk kategori-kategori dalam kalimat, maksudnya adalah kata-kata yang terkumpul dalam satu kalimat, ini terbagi lagi dalam beberapa kategori. Nah, kategori ini ada antara lain ada verba, ada nomina, ada adverbia, ada adjektiva, ada preposisi, kemudian ada interjeksi, ada konjungtur dan partikel. Nah, itu bagian dari kata atau kategori-kategori kata. Ada 8 itu tadi. Nah, untuk frasa pun ada kategori lagi. Nah, kita tahu tadi frasa adalah satuan yang lebih dari dua kata namun tidak memiliki predikat. Gampangnya seperti itu. Lebih tinggi dari kata, tapi tidak termasuk dalam kalimat ataupun klausa. Jadi frasa ini sama seperti kata, ada beberapa kategorinya. Ada frasa verba, frasa nomina, frasa adjektiva, frasa adverbia, dan frasa preposisional. Nah, itu adalah beberapa kategori
dalam kata dan frasa. Nah, dalam kalimat ini, kalimat yang utuh ini fungsinya lengkap. Ada subjek, kemudian predikat, objek, keterangan atau pelengkap. Nah, itu adalah unsur yang wajib dalam sebuah kalimat. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kelima. Ini seluk-beluk dalam kalimat bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama, dalam bentuknya kalimat ini dibagi menjadi dua. Ada kalimat mayor dan kalimat minor. Langsung saja, apa itu kalimat mayor? Apa itu kalimat minor? Kalimat mayor adalah kalimat yang tersusun dari unsur-unsur yang wajib tadi yang kita bahas di materi sebelumnya. Ada subjek dan predikat minimalnya. Kemudian pada kalimat minor adalah kalimat yang funktor-funktornya atau funktor itu subjek, predikat itu tidak serempak dikatakan atau tidak sempurna, atau hanya ada subjeknya saja atau predikatnya saja. Itu adalah kalimat minor. Nah, untuk kalimat mayor ini katakanlah kalimat sempurna karena unsur-unsur wajibnya ada terpenuhi, sedangkan pada kalimat minor ini tidak. Contohnya seperti frasa ya. Frasa tadi itu tidak terkumpul dalam kalimat namun lebih dari dua kata. Frasa juga termasuk kalimat minor. Benar kan itu? Kemudian kalimat mayor ini dibagi lagi menjadi dua. Ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, untuk kalimat tunggal ini kalimat yang cukup diisi oleh subjek dan predikat. Sedangkan untuk kalimat majemuk ini sesuai dengan istilahnya majemuk, ada banyak. Apanya yang banyak? Predikatnya yang banyak. Atau boleh dikatakan lebih dari satu predikat. Itu bisa dikatakan sebagai kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini dibagi lagi menjadi dua. Ada kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat. Langsung saja contohnya kalimat majemuk setara. Contohnya, aku membeli baju baru sedangkan adikku tidak. Nah, itu adalah kalimat majemuk setara yang lebih dari dua predikat, tapi ada dua subjek. Aku membeli baju baru sedangkan adikku tidak. Nah, aku membeli baju baru adalah kalimat pertama, dan sedangkan adikku tidak, sedangkan sebagai konjuktor, dan adikku tidak itu sebagai kalimat yang kedua. Maksudnya adalah adikku tidak membeli baju baru. Atau dijabarkannya seperti ini, aku membeli baju baru sedangkan adikku tidak membeli baju baru. Nah, itu adalah contoh kalimat majemuk setara. Kemudian untuk kalimat majemuk bertingkat, contohnya adalah aku telah benar-benar mengatakan bahwa aku pergi ke Surabaya tadi malam. Lumayan ribet. Aku benar-benar mengatakan. Nah, itu jadi kalimat pertama, bahwa aku pergi ke Surabaya tadi malam. Itu sebagai kalimat kedua. Jadi majemuk bertingkat ini predikatnya berganti ya, berbeda dengan majemuk setara yang predikatnya itu masih implisit dengan
sebelum kalimat sebelumnya. Baik, selanjutnya kalimat secara makna terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kalimat berita. Ya, ini kalimat yang memberikan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Kemudian yang kedua adalah kalimat tanya. Kita tahu kalimat tersebut digunakan untuk bertanya. Seperti apa? Apa itu? Habis dari mana kamu? Itu contoh kalimat tanya. Kemudian yang ketiga ada kalimat perintah. Dan kalimat perintah ini pun dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kalimat perintah yang sebenarnya. Kemudian ada kalimat larangan, kemudian kalimat ajakan, dan kemudian kalimat persilahan. Nah, itu merupakan bagian dari kalimat perintah. Kemudian yang keempat ada kalimat seru atau interjektif. Ini kalimat yang mengungkapkan rasa kagum. Ya, rasa kagum. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada kalimat emfatik. Ya, ini kalimat emfatik. Ya, ini kalimat yang memberikan penegasan, seperti penambahan lah, atau contohnya Amirlah yang menendang bola itu. Nah, itu contoh kalimat emfatik. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenali fungtor-fungtor pada kalimat bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah mengetahui ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Itu adalah fungsi-fungsi dari kalimat, fungsi-fungsi yang tersusun di dalam kalimat, maksud saya. Nah, pada bab ini, pada materi ini saya hanya akan menjelaskan tentang pelengkap dan keterangan saja, karena yang lainnya mudah-mudah saja bagi saya mungkin, dan bagi kalian untuk mengetahui perbedaan antara subjek, predikat, dan objek. Ya. Jadi untuk pelengkap ini, untuk keterangan ini, jadi keterangan ini fungsinya ini bisa ditaruh, tempatnya ini bisa ditaruh di depan, di awal kalimat, atau di akhir kalimat. Seperti di pasar, Ibu Tika membeli sayuran. Nah, di pasar ini adalah keterangan tempat yang posisinya ada di awal kalimat. Nah, keterangan yang di awal kalimat ini bisa juga ditaruh di belakang kalimat menjadi Bu Tika membeli sayuran di pasar. Nah, perbedaan antara kalimat, perbedaan antara pelengkap dan keterangan ini bisa dilihat dari posisinya. Kalau keterangan ini bisa dibolak-balik, bisa di depan dan juga bisa di belakang, sedangkan pelengkap tidak bisa diganti-ganti. Kalau di depannya di depan saja, di belakang saja, tidak bisa dibolak-balik di depan ataupun di belakang, seperti itu. Itu bedanya pelengkap dan keterangan. Dan secara umum juga kita bisa membedakannya. Untuk keterangan itu biasanya mencakup tempat, waktu. Ya, untuk pelengkap itu seperti tambahan-tambahan kata sifat pada benda objek. Kita tahu sendiri, oke. Baik, sekian saja penjelasan materi untuk menyelesaikan tugas saya sebagai mahasiswa di semester gasal ini, pertengahan semester gasal maksud saya. Dan inilah tugas bahasa Indonesia. Sekian, mohon maaf karena banyak yang salah dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.